Apa nih udah horor nih. Horor banget nih. Iya, enggak maksudnya saat nawarin. Wah, ini kok enggak apa malah kakeknya tawaran horor. Salah pan produser itu menawari. Cocok nih Nafa Urba nih. Si Eyang ini baru datang ke lokasi syuting aja, udah bikin ngantri itu. Apanya? Si Gunti-gunti. Iya, seriusan. Gunti-gunti udah pada ngantri. Udah ngantri. Mau ngajak Selamat datang di Sekolah Mata Hati. Sekolah untuk anak-anak yang memiliki kemampuan istimewa. Kelakuan Tito menjadi aneh setelah mengikuti pendidikan di Sekolah Mata Hati. Menurut Tito, dia melihat apa, Mi? ketepaan kuntilanak di sekolah. Kamu bilang kamu punya bakat untuk memindahkan energi batin ke barang-barang yang di sekitar kamu. Halo Sobat WK. Kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kindoko. Dan saya Ari. Jauh banget ngobrol Iya. ini di sini. Hari ini Mas Ari Kita kedatangan pemain Kuntilanak 3. Kedatangan pemain Kuntilanak 3. Ada siapa Mas Ari? Ada kakak Nafa Urba sama Dede Andrian Bima. Mungkin bisa jelasin dikit awal mulanya kita mulai pertanyaan yang formalitas dulu. Oh, boleh. Nafa dan Mas Andrian di sini perannya menjadi siapa dan sebagai apa karakternya, dan ini Kuntilanak 3 itu film terusan yang dari yang kedua atau memang seperti apa sih gitu? Andrian dulu. Andrian dulu. Halo semuanya, nama aku Andrian dan di Kuntilanak 3 ini aku berperan sebagai Kresna. Dan karakternya sih nggak terlalu beda ya dari Kuntilanak 1 dan 2. Dia kan kakak dari 5 bersaudara, dia yang paling tua. Jadi dia selalu mencoba untuk menjaga adik-adiknya walaupun sendiri dia takut. Tapi dia selalu mencoba untuk menjadi model yang bagus. Pura-pura berani ya. Iya, kurang takut. Padahal sebenarnya di film itu penakut ya. Iya. Si kakak ini ya. Dan cerita Kuntilanak 3 ini nyambung sama nyambung. 1 sama 2 ya. Nyambung sama Mangku Jiwo apa 2? 1 sama 2 Mangku Jiwo beda lagi. Oh, Mangku Jiwo beda lagi. Beda ya lagi ceritanya. dong. Oke. Jadi bisa jelasin benang merahnya nggak untuk yang di ketiganya ini tuh seperti apa gitu benang merahnya? Benang merahnya sih lebih ke Dinda, lebih gimana ya? Benang merahnya sih di Dinda, soalnya dia jadi kayak gimana ya, merasa kalau sebenarnya tuh dia punya kekuatan, dia tuh berbeda gitu, dan akhirnya dia menemukan sekolah yang ternyata Mendukung. cocok untuk Iya. dia. Oke. Jadi dia punya yang bisa melihat yang mata batinnya dibuka tuh si Dinda ini. Iya, mata batinnya dibuka dan dia ternyata punya kekuatan, punya Kalau ilmu jiwa. kakak dan adiknya punya hal yang sama nggak? Enggak, soalnya kita itu awalnya tuh 5 bersaudara ini tuh enggak gimana ya, kita tuh diadopsi. Jadi 5 saudara itu enggak punya kekuatan, enggak punya cuman Dinda aja ya. kekuatan dan enggak related gitu. Oke. Nafa, kalau Nafa perannya jadi siapa di sini dan seperti apa nih? Aku di sini jadi cerita dari anak-anak itu tadi aku nyambung ya. Jadi kan mereka Kenapa Bu Guru ya Iya ceritanya betul. ya? Jadi si Dinda ini mempunyai kekuatan, akhirnya dia diantarlah ke sekolahan Mata Hati. Nah, sekolahan ini adalah sekolahan khusus buat anak-anak yang mempunyai talenta tertentu gitu. Tapi kan banyak sekali anak-anak yang kadang-kadang suka mengalami bullying, suka mengalami intimidasi. Akhirnya banyak anak-anak itu tidak percaya diri, terus anak-anak yang akhirnya membuat berpikiran bahwa apa yang mereka punya itu adalah suatu hal yang bencana atau suatu hal yang ini bikin gue nggak normal nih gitu. Nah, di sekolah inilah tugas aku untuk kasih tahu ke mereka bahwa sebenarnya itu bukan bencana buat kamu. Kamu bisa bantu banyak orang lewat talenta yang ada pada diri kamu yang kayak gitu. Tapi Nafa ini Bu Guru siapa namanya tadi? Miss Adela. Miss Adela. Cocok. Dari Cocok ngomongnya banget. emang ngomongnya begitu ya. Miss Adela. Miss Adele. Itu udah. Tapi Miss Adela ini punya kekuatan juga nggak? Iya kan aku guru yang ada di situ. Betul. Aku yang mengarahkan anak-anak ini untuk memakai kekuatannya dengan benar gitu. Itu satu sekolahan di Mata Hati
punya ilmu yang sama kah? Enggak, beda-beda. Talentanya yang sama? Beda-beda. Ilmunya apaan Kak? Rontek atau apa Ada nih? yang bisa gandain duit. Beneran? Ada yang bisa nembus gitu kan. Enggak, jadi beda-beda. Jadi anak ini punya talentanya tuh beda-beda gitu. Jadi aku ngarahin gitu. Ketika itu, Miss ketika Adela. itu, terutama si Mbak Nafa ya, karena tidak belum pernah ikut serta ya di Kuntilanak Soalnya Kuntilanak 1 6. Julie Estelle kan ya. Trilogi yang pertama itu kan Julie Estelle sama Evan Sanders kalau nggak salah ya. Terus ada lagi berikutnya, ini yang ketiga termasuk dipotong sama Mangku Jiwo itu ya. Mangku Jiwo tuh serem loh itu. Aku Apalagi nonton, lihat ini siapa si Presiden Cacuer tuh, siapa namanya? Itu keren banget. Iya, itu yang keren Asmara parah Abigail. sih. Asmara benar-benar. Abigail. Asmara Abigail. Wah, keren banget sih. Nah, Jawanya dapet banget gitu Nah, kan. itu pertimbangannya apa sih Mbak Nafa ketika terima tawaran film ini gitu? Ya, salah satunya ceritanya Ini udah bentar pasti. lagi Mas Ari nih, bentar lagi nih jadi ratu horor Indonesia yang baru. Yang ingin Luna Maya Ini ya. namanya horor semua. Yang ingin Luna Maya ya, yang ingin Luna Maya ya. Yang secara nggak langsung sudah didapuk ratu horor. Luna Maya. Ayo, Ampun, Mbak. ampun. Iya, Mbak. Enggak, jadi ngeten. Apa Jadi ya, pakai ngeten. bahasa Jawa loh nih. Awas nih, rooming, ntar harus rooming. Enggak, jadi selain sutradaranya Mas Rizal, aku percaya kalau dia yang pegang pasti jadinya bagus banget, itu udah pasti gitu kan. Karena sekarang gini, aku syuting film itu udah lumayan banyak sih dari yang kemarin itu. Kalau aku datang ke lokasi syuting, oke, sering syuting film horor ya udah, ini lightingnya seperti ini, lokasi seperti ini, setting seperti ini. Tapi pas waktu aku syuting Kuntilanak 3 ini, begitu aku nyampe ke lokasi syuting, aku bilang gila, keren banget. Lightingnya, settingannya, lokasinya kelihatan mahal banget gitu. Jadi kayak wow, dapat film yang mahal nih gitu kan. Itu salah satu juga pertimbangan aku gitu kan. Terus abis itu ya karena yang bikin Multivision juga, karena aku dari kecil kan di Multi. Oh. Dari aku umur 15 tahun aku udah di Multi, jadi kayak berasa aku balik lagi gitu ke rumah iya. Dengan lawan main itu jadi pertimbangan ceritanya kah barangkali? Ya pasti Atau enggak sih, karena rekor-rekor film Iya. Kuntilanak sebelumnya. iya rekornya kan bagus ya. Jadi ya kayak ya itu salah satu pertimbangan juga. Kalau Andrian memang dari awal, dari satu. Iya, dari satu udah ada. Oh. Iya, kamu dari oke. kecil dong ya. Iya, dari Oke, umur oke. 11 tahun. 2016. 17. Oh, 17 yang pertama ya. 5 tahun ya, woi. Wih. Itu nggak bosan Iya. tapi ya. Alah, Kuntilanak terus gitu. Iya, Melihatnya kuntilanak. udah jadi teman. Udah jadi temen ya? Miss K. Temenan sama kuntilanak loh. Tapi memang semenarik apa ceritanya Adian sampai akhirnya bertahan gitu, nggak mau nolak ketika ditawarin sampai ketiga ini nih. Soalnya ya itu nggak ngebosenin dan terlalu berbeda gitu. Walaupun hantunya kuntilanak terus, tapi cara kita ketemu Eksekusinya kuntilanaknya, yang sekarang sih berbeda banget. Dari film yang pertama 2-3 tuh Iya, beda. beda. Ada ininya masing-masing ya. Ada Ini keunikannya mahal masing-masing. sih kalau aku bilang. Waduh. Benar-benar kelihatan mahal dari segi CGI-nya, sinematografinya, terus dari directingnya, itu settingnya itu kelihatan benar-benar udah bisa disejajarin lah sama yang luar punya. Dari kualitas CGI-nya tuh paling Itu keren setelah mata parah hati sih. pakai CGI itu ya. Banyak Iya, adegan-adegan banyak. yang pakai CGI, itu bagus banget CGI-nya. Maksudnya ini adalah suatu bentuk suatu hal yang mesti kita apresiasi, karena ada suatu level up di dalam dunia perfilman Perfilman. Indonesia gitu. Karena kalau aku bilang ini mungkin satu-satunya film horor Indonesia yang menyuguhkan sesuatu hal yang mahal seperti ini. Kelihatan benar-benar standarnya tuh benar-benar bisa disampingin lah sama luar punya gitu. Oh, berarti standarnya standar internasional ya kayak. Standar internasional. Itu saat itu kepikiran nggak kalau film horor itu di Indonesia masih jadi tren di industri film gitu? Banget. Itu Mbak Nova kepikiran nggak? Gua harus ambil nih tawaran ini gitu. Sebenarnya aku nggak mau ambil Kenapa tuh? karena banyak banget kan tawarannya film horor terus tiba-tiba yang datang tuh horor semuanya. Terus aku bilang, aduh ini piye yo kok horor kabeh sing ada iya. gitu kan. Terus ya udahlah ambil aja 2, aku bilang gitu. Dari berapa? Aduh banyak banget, ada kali 8. Wah, 8 tuh horor semua. Iya. Luar biasa. Terus loh. aku kan memang aku lihat
di Indonesia juga gila, horor yang ecek-ecek pun bisa dapat 100.000 gitu iya, kan. betul. Gitu loh, maksudnya untuk dia bikin film drama tuh susah banget tuh, untuk ngedongkrak 300.000 aja susahnya bukan main gitu. Jadi kayak gue ngerasa wow, I mean ini gimana ya caranya supaya film drama tuh bisa benar-benar semeledak kayak film horor ya. Ya mungkin harus lewat web series dulu kali gitu. Karena kalau film pasti produser apa segala macam mereka ya kita cari uang kan istilahnya. You wanna make money in this industry, ya you harus jual sesuatu hal yang memang laku di pasaran gitu. Tapi waktu itu sempet nggak mau apa karena memang takut gitu dijulukin artis horor kah atau seperti apa? Itu salah satu, aku takutnya kalau semuanya horor nanti aku jadinya horor semuanya gitu. Tapi bagus loh Mbak, konsistensi itu perlu loh. Aduh, Aduh, nggak perlu ya? Kalau horor terus nggak perlu. Iya, jangan terus. konsistensi perlu tapi Karena nggak horor gini, juga nah, kan? Pasti bosan nih. susahnya, Drama juga bosan. Iya, susahnya menjadi seorang public figure. Maksudnya bukan public figure ya, menjadi actor di Indonesia. Susahnya tuh begini. Begitu kamu memainkan peran jahat, kamu akan dipakai buat peran jahat terus. Betul. Nah, Oh, banyak iya. orang nggak bisa ngelihat potensi. Orang tuh ngelihat, oh ya udah, gue capek deh casting dia, dia udah biasa main film jahat, kasih aja jahat terus. Oh protagonis aja terus. Nah, jeleknya industri kita itu casting directornya seperti itu. Masuk akal. Iya Masuk kan? akal. Nah beda kalau sama di luar punya gitu loh. Mereka satu aktor ini dia bisa meranin semuanya karena kita harus bisa melihat potensi dari seorang aktor itu. Itu yang terjadi sama Mbak Nafa kan. Nafa nih udah horor nih. Horor banget nih. Iya, enggak maksudnya saat nawarin. Wah ini kok enggak, aku malah kasih tawaran horor. Salah, produser itu menawari. Ah, cocok nih Nafa Urbah nih. Itu kali akhirnya yang diambil 2. Nah, Mbak Nafa cerita dong kemarin sama syuting tuh syuting kuntilanak ya terutama ya, kuntilanak 3. Semua. Selain selain yang megah tadi, setting lokasi yang megah, sutradaranya, terus ensemble pemainnya yang oke, termasuk Mas Andrian yang dari awal udah ikut serta ya? ikut. Apa sih yang dirasakan saat syuting kemarin? Sebenarnya yang paling seru itu pas waktu sama Sarah sih. Sarah Wijayanto, tahu sendiri kan, Sarah punya. Dia diem aja udah ini ya. Iya. Diem aja udah mistis. Iya. Diem aja udah Mbak mistis. siapa? Dia jadi Eyang Kusma. Oh, Eyang Eyang Kusma Kusma. satu ini ya kan. Itu Dia eyangnya si Iya, itu peran Andrian. baru. Dia peran kepala baru. sekolah. Oh, oke. Oh. Si Eyang ini baru datang ke lokasi syuting aja, udah bikin ngantri itu si Gunti-gunti. Iya serius. Si kunti-kunti udah ngantri. Udah ngantri. Mau ngajak foto bareng katanya. Bukan lagi. Jadi Dan itu diceritakan sama Mbak Sarah. ya kan Sarah syuting sama aku di situ. Enggak, artinya dia cerita di Dia belakang maksudnya- gua ada yang ngantri nih. Iya dong, orang pas bukan cuman cerita, kita lagi take adegan dia, jadi dia ada bawa pakai gaun putih gitu kan. Itu take-nya tuh sampai berkali-kali gara-gara ada dialog yang harus dia ucapin, tapi yang keluar dialognya yang lain gitu, yang nggak ada hubungannya sama skenario. Ya karena itu dia banyak bentar ini. Bentar, cut dulu karena banyak yang mau masuk ke dia gitu, ngantri. Terus sampai di-cut berkali-kali, dia tuh butuh konsentrasi yang luar biasa supaya ini gue lagi kerja nih, lu jangan gangguin gue dulu dong, yang kayak gitu. Dan itu terucap, kadang-kadang terucap itu Iya. dari mulutnya Mbak Sarah. Iya. Jadi Sarah tuh sampai kayak bilang, gue bukannya nggak mau nanggepin kalian, cuman gue kan lagi kerja profesional gitu. Karena kan ya gimana, udah gitu kita syutingnya di benteng Vanderbos itu kan, jadi tahu sendiri di Ngawi 1 bulan. Iya, keren tuh. Kamu tahu dong, pengen ngerti ceritanya. Pernah Mbak. Nah, Aku pernah foto di situ tuh. nah. Tapi Nggak, itu ada mistis. Itu kan ada ceritanya juga Namanya kan. tahu nggak kali apa itu? Nah, itu juga. Kali apa itu namanya? Aku nggak tahu tapi. Bengawan Solo, Mbak. Oh serius? Iya. Sing nggone kowe ngerti bra? Nah, kan Orang. ngobrol Saya sama nunggoni Kang anu. sih, ngobrol sama Aku Kang. Burung merpati. Aku ngerti. Itu dulu markas tentara loh tuh, Mbak. Yes, Oh, exactly. Betul sekali. Jadi tahu sendiri kan pas kalau waktu si Sarah datang ke situ apa yang terjadi gitu. Iya. Itu jadi partner sendiri nggak, Kak?
Aku sih enggak ya, aku nggak parno. Maksudnya aku juga nggak terlalu aku nggak takut sih yang kayak gitu-gitu. Nah terus abis 3 hari pas waktu kita mau selesai syuting, yang jadi kunti itu Mas Afi kan, Mas Afi. Cowok ya? Iya cowok. Dia kan tinggi, botak gitu kan. Dia bisa galau selama 3 hari berturut-turut, super galau. Kita sampai satu lokasi syuting tuh bingung kenapa dia galau, tiba-tiba nangis sendiri apa segala macam. Ternyata pas hari ketiga terakhir kita syuting dia kemasukan si perannya dia. Waduh. Jika dia yang jadi kuntilanaknya, jadi dia dimasukin sama si itunya sendiri gitu. Menjiwai benar-benar ya jadinya. Dia nggak menjiwai, cuman kayak gitu. Terus itu sampai tergelepar-gelepar loh, soalnya yang ngeluarin si Sarah. Itu kasihan sih pas waktu hari terakhir itu. Apalagi kan make up-nya udah yang kayak Mirip ya? Iya. mirip banget, terus ribet gitu kan make up-nya, terus dia langsung kerasukan jadi ribet. Iya. Kasihan. Apalagi tempatnya begitu ya. Iya. Itu memang nggak ada upacara ritual sebelum syuting itu, biasanya kan ada tuh. Ritual. Aku nggak tahu lebih baris, lebih gitu-gitu nggak masalah. Pokoknya tugas aku Ada kembang-kembangnya, nyebar kembang begitu. tugas aku kan melawan si kuntilanak. Iya. At least gue melawan setannya. Jadi menolak mereka hadir ya. At least benar. Gue lawan pokoknya ceritanya nggak di dalam iya, cerita ini kan aku ngajarin anak-anak itu buat lawan gitu. Jadi Mbak Sarah itu selain syuting jadi pemain, dia juga pawang gitu ya. Tanpa sengaja jadi pawang gitu ya. Wah, pas banget ini. Tapi kenapa dan Mas Andrian punya pengalaman mistis nggak selama sebulan tuh syuting di Benteng tadi? Itu doang. Kalau Andrian, Mas Andrian ada lagi? Ada waktu itu lagi malam-malam, terus Syutingnya pasti malam. iya malam-malam semua. Kebanyakan sih malam. Iya. Terus ada yang ngefoto. Nah pas ngefoto, pas di zoom gitu kan ada kayak kuil-kuil gitu kan, banyak kaca-kaca. Itu di benteng Itu juga. di benteng itunya. Kebanyakan sih benteng kejadiannya. Iya. Jadi pas di foto, pas di zoom ada banyak penampakan lagi kayak ngintip ke kita gitu. Kayaknya Bentuknya apa tentara-tentara tuh? deh. Iya, tentara Iya, tuh. kebanyakan. Putih itu doang, bentuk putih. Tapi bukan tentara kalau putih. Soalnya banyak yang lihat tentara. Oh ya? Iya, iya. Iya, tentara, Itu di pojok kuntilanak. itu kan konon jadi penjara itu Iya, kan. Iya, Kalau betul. dengar cerita tuh. Jadi ya serem banget, dan itu tuh gelap dan Oh. ada putih-putih gitu, jadi kayak kelihatan kayak kuntilanak. Nah, Kak Nafa, tantangannya menjadi guru di sini seperti apa Kak Nafa dan Mas Andrian gitu kan ini udah yang ketiga ya. Nah, tantangan yang di ketiga ini apa sih? Ada bedanya nggak sih dari perannya yang dimainin? Paling dari ya itu dia pengen nyoba ngelindungin adik-adiknya, tapi kayak nggak bisa dibilang gagal sih, tapi dia sering ngelihat adiknya terlukai, tersakiti, kayak dibully sama orang, tapi dia nggak bisa ngelindungin mereka gitu. Nggak ada kendala ya setelah syuting kemarin. Enggak sih, alhamdulillah. Lancar-lancar aja ya. Iya, Nggak, paling sama adik-adik itu ngeblend juga ya, dengan pemeran adik-adikmu itu ngeblend. Lancar Soalnya sih kendala. enggak, kendala alam banyak ya banget. kendala alam ya. Misalnya hujan. Hujan. Iya. Kak Nafa tantangannya apa tuh menjadi guru supranatural? Guru di sekolah supranatural ini. Sebenarnya kalau tantangan yang terlalu spesifik sih nggak ada ya, karena kan itu kayak cuman oke, you menjadi guru yang mengayomi, yang mengerti, terus yang memberikan kekuatan sama orang, yang lemah lembut gitu. Jadi kayaknya karakter si Miss Adela ini sendiri, maksudnya karakter yang tidak banyak mengeluarkan energi yang terlalu lu harus pembentukan karakter yang sungguh-sungguh nih. Kalau Sarah baru tuh agak susah karena dia nggak banyak bicara, tapi mata lo harus bicara gitu. Karena yang aku lihat yang paling banyak kendalanya Sarah sih. Iya, selain dia banyak yang ngikut-ngikutin itu, dan dia gimana caranya dia bisa menyampaikan suatu dialog hanya lewat mata. Karena kan aku dampingin dia terus kan, maksudnya di lokasi syuting, karena kita tukang ngobrol, tukang rumpi-rumpi gitu, jadi Itu tapi di saat adegan ada Nggak ada. justru malah nggak ada ya. nggak ada. Cuman kalau
aku kan orangnya penasaran kan. Jadi pas waktu dia tag, gue tungguin. Jadi gue pengen tahu. Jadi mendadak jadi asisten gitu ya. Iya, karena kan pas waktu kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gitu kan, dia kan cerita kan, begini tuh di situ tuh, gini macam yang kayak gitu. Jadi gue udah kelar syuting, tapi gue nggak mau pulang, gue mau nungguin lo. Gitu. Terus ya waktu dia lagi syuting, gue taruh kursi gue di situ, terus gue ngeliatin dia penasaran gitu. Ya udah, gue mendapatkan tontonan yang banyak. Kita dibukain berarti. Apa? Auranya gitu biar. Tapi memang Nggak usah. lagi menunggu aja kejadian-kejadian. Iya. Berarti kan cuma dengar cerita doang kan, Mbak Enggak, Nafa? gue kan lihat langsung kan. Jadi, Gue duduk di situ. Bukan dari Mbak Sarah ceritanya. Oh iya. Dengar cerita dari Mbak Sarah. Enggak. Tuh ada tuh. Tapi Mbak Nafa kan nggak bisa ngeliat. Iya, Ada tuh. Heeh. Ya percaya apa enggak kan gitu kan. Jadi nggak Tapi kan aku googling, sempet ya. bukan Ya, sebut lagi. yang di googling apa misalnya? Iya, soal Benteng Vanderbilt itu Oke. aku googling. Ah. Terus ada cerita apa? Oh. Terus yang sungainya itu gimana? Oke. Jadi aku banyak ngobrol sama Sarah Oh. soal itu. Dan gitu. tanpa disengaja match. Iya. Ceritanya. Makanya gimana caranya supaya gue nggak bosen di lokasi. Karena kadang-kadang kan kita kalau nunggu set bisa sampai 5 jam, 3 jam gitu. Setnya kan bangunnya lama banget kan gitu. Jadi gue berusaha untuk gimana caranya supaya gue nggak mikirin makanan. Jurus gitu ya, Iya. Kalau mikirin makanan ya. Iya. Kalau Mas Adrian barangkali gimana gue mikirin nggak takut gitu. Iya. Mbak Nafa mikirnya gimana nggak makan. Iya, gimana caranya supaya gue nggak mikirin makanan. Jadi gue cuma ngopi sama dengerin Sarah cerita sama Aming, udah gitu. Kan Aming seru tuh, jadinya seru udah banget dia. makin Sarah seru, dia seru, gue menjadi pendengar yang baik gitu. Cuman kesannya jadi kelihatan lucu nggak kalau Aming atau justru itu Enggak. muncul di film Nah. kelihatan Nah itu mistisnya tadi juga tuh. kembali lagi gue akan bilang suatu bagaimana orang bisa melihat potensi dari seorang aktor. Selama ini image yang terbentuk akan Aming itu adalah dia Ya. itu bisa berakting yang keperempuan-perempuanan, yang lucu, yang funny, yang heboh apa segala macam. Tapi Aming itu punya suatu potensi yang sangat luar biasa. Begitu dia di lokasi syuting, dia tahu perannya. Dia jadi laki yang benar-benar berwibawa. Dia jadi seperti itu. Makanya aku bilang, seorang casting director itu harus bisa melihat potensi dari aktor. Nggak bisa ngelihat cuman image dia terbentuk seperti ini gitu loh. Betul. Jangan cuma ngeliat followersnya segini. Iya, nggak bisa. Iya benar. Iya. Followersnya segini, peran apa aja mainin dia. Exactly. Tapi kalau Mbak Nafa nggak pakai ditanya begitu. Ya enggak dong. Horor nih, horor. Woi Gican. Sok aja ya. Tapi asal jatuhannya masuk, honornya oke, sikat ya Mbak ya. Enggak, aku drama kok abis ini. Enggak. Oke, nanti kita main lagi Mbak kesini Mbak. Tapi Anden banyak frame nggak atau banyak frame sama Kanafa kah atau seperti apa? Iya bisa dibilang lumayan banyak ya sama Om Aming juga. Oh, nah nih ngeblend chemistry-nya sama Kanafa sama Aming juga seperti susah nggak sih? Dan harus ada apa gitu supaya bisa nyatu nih sama mereka. Baru pertama ketemu kan? Iya baru Kita sama kayaknya ketemu. dialognya nggak terlalu banyak sama Iya, aku. kita sama- juga nggak terlalu banyak chemistry sih, jadi nggak usah harus bikin chemistry. Aku kebanyakan sama Dinda. Iya. Oh. Dinda yang mainin? Dinda Yang Nicole. Nicole. Iya. Iya Nicole. Ya. Bukan yang itu, bukan aktor. Bukan Jeffrey Nicole. Nicole Rossi ya? Iya, iya. Nicole Rossi. Jadi Kuntilanak 3 ini secara benang merahnya ingin memberikan pesan apa nih ke penonton nih, Kanafa dan Andrian nih? Selain pesan mahal, apalagi? Produksi yang mahal ya. Bahwa apa ya kamu? Message-nya jangan pernah takut untuk jangan jadi kata- berbeda. Iya betul. Dan itu sih lebih ke situ. Berani. Ya, jangan takut akan Jangan gelap takut. ya. Karena gelap melindungi diri kita. Lagi lucu banget loh ini sebenarnya. Lagi kenapa ya temen banget loh ini. Mas Andrian, ketika beradegan dengan lawan main yang sudah 1, 2, 3 udah nyambung, sekalipun terputus beberapa tahun gitu ya. Iya. Nah, untuk mengembalikan karakter yang sama itu butuh usaha apa? Butuh usaha paling kita cuman kayak main bareng terus
nonton lagi Kuntilanak 1 dan 2 biar Berani ya? Ya berani lah, kan kita main jadi Iya. scene apa yang Soalnya kalau pencinta horor, ini kayak gue nih. Gue ini pernah sekolah di Akmil di Magelang tempatnya. Aduh, Akmil lagi. Tapi kalau disuruh nonton film horor, Kebetulan gue. Aduh. Gue nonton trailer Kuntilanak aja, Mangku Jiwo tuh yang serem tuh. Heeh. Jadi memang apa ya? Bikin shock penonton, memang meneror sih memang itu. Kuntilanak 3 juga bakal nge-shock. Itu benar-benar serius banget sih Wah. bikinnya si Mangku Jiwo ini. Jadi nggak butuh itu. Jadi nonton film Sebelumnya? lamanya, Iya, sebelumnya. termasuk filmnya Julia Estelle. Iya, buat Oke. research doang gitu. Jadi ada berapa film? Ada apa? Ini Film Kuntilanak tuh ada berapa? 3 lah yang ini. Enggak, yang sebelumnya. Yang sebelumnya Sebelumnya 3, yang ini 3. 6, Mangku Jiwo 1, 7. 7. 7 itu katanya lebih dari 10 jam loh itu ditonton. 10 jam 22 menit loh itu. Iya. Jadi selama itu Andrea nonton film itu ya? Ya enggak tuh Enggak terus-terusan ya? Iya. Berat emang nih anggota FFWI ini bahaya banget nih. Nggak ada kendala sama sekali berarti ya? Dengan lawan main, Nah. dengan lokasi syuting. Ya alhamdulillah sih nggak ada, paling itu kalau hujan Banyak lama hujan banget harus ngeringin tanahnya. Pasir, iya. Soalnya becek. Karena pasirnya kan putih kan. Iya. Jadi kalau putih terus tiba-tiba kita scene-nya lagi siang, terus dia hujan, kan basah. Jadi dia harus keringin pasirnya, kasihan sih sampai berjam-jam. Lokasi di luar benteng itu nggak ada Mbak? Nggak ada. Semuanya di situ. Selama di Ngawi, aku di Iya, benteng di terus. benteng. Oh, Kamu di ada benteng. di luar benteng? Ada sih, paling kayak di rumah aku, terus kayak ada di beberapa tempat yang emang harus berbeda gitu. Oh, di luar benteng itu ada. Di luar benteng. benteng ada. Kita syuting 1 bulan di Sentul. Oh. iya. Ya kan? Kamu sampai lupa ya? Oh, iya, ada 2 tahun yang lalu. Iya. 2 tahun yang lalu. Iya. Apa di rumah itu ya? Itu ya. Di Sentul itu rumah ya. Itu Iya. mas settingan juga sih. Iya, settingan gitu. Iya, ada beda settingan pokoknya. Kayak di dalam. Jadi akhirnya sekarang bisa tayang di bioskop, merasa akhirnya lega, Nah. tuntas nih yang ketiga, bentar lagi muncul di bioskop, atau ada rasa yang lain gitu. Karena kan tadi dibilang sama Kanafa selesai syuting itu sebelum pandemi Kak. Nah 2020 awal dan baru tayang sekarang nih. Seperti apa akhirnya tayang nih setelah dinanti-nanti 2 tahun. Ini rasanya seneng sih, apalagi kan ya udah ditunggu 2 tahun gitu. Terus pas kita juga udah lihat filmnya kan kita kayak kagum gitu, soalnya it's better than I've expected gitu kan. Jadi ya kita excited buat nunjukin ke Udah orang-orang. nonton belum? Udah. Udah. Yang 3 udah nonton? Udah. Oh, jadi Kamu udah nonton yang Udah. ketiga? Nggak nonton. Enggak. Bagus tau. Nah, waktu itu sempat kan mau nonton, Iya. tapi aku nggak bisa. Oh. Jadi nanti aja pas waktu gala premiernya. jadi kalau nonton film sendiri tuh Aku gimana? cantik gak? Cantik lah. Aduh, Dit. Cantik Tanyain dong. lagi aku cantik. Ada cantik banget. Aduh, iya. Jadi senang ya sama Mbak Nova ya? Ya, senang ya Pak Nova ya. Bukan main bareng Pertanyaannya. itu loh Mas Ari, Oh, main bareng. Meskipun Iya. scene-nya nggak banyak ya. Detailin dong, didetail. Iya. Kenapa seperti apa nih akhirnya tayang juga nih setelah 2 tahun penantian? Ya, excited udah pasti. Aku penasaran sih, pengen nonton CGI-nya. Oh, iya. Trailernya udah tonton tapi ya? Udah. Gimana menurut Mbak Nova apa itu? Itu mah belum apa-apa. Itu Belum yang sebenarnya kan? Iya, belum itu semuanya. yang belum semuanya. Masih banyak adegan-adegan yang lain yang mahal. yang mahal ya. Jadi tidak hanya bikin shock penontonnya tuh ya. Enggak lah, enggak jump scare yang kayak gitu. Ini kayak lebih kamu jualan kualitas sih. Oke. Benar-benar kualitas dari segi CGI, cinematography, terus benang merah di antara si Kuntilanak 1, 2 dan yang ini ketiga. Oke. Jadi film ini kapan tayangnya, Fresh. Mbak? Kapan tayangnya, Mbak? Kita shoot Dan Mas Andrian. kapan sayang? 30 April. 30 April di Iya. seluruh bioskop Indonesia. Bioskop terdekat. Lebaran ya, menjelang lebaran berarti ya. Iya. Ya, ini kan jadi film lebaran berarti ya? Iya, Jadi film film lebaran Mas Ari. Biasanya penonton film itu akan rame-rame datang ke bioskop saat libur lebaran. Nanti tapi ada pesaingnya yang lain nih film Iya, ini. betul Iya. sekali. Tapi jangan lupa lah ditonton lah bioskop ini Kuntilanak 3 ini. Kalau kemarin-kemarin gak rame kan nggak mungkin ada Kuntilanak 3, Mas.
Ya kan? Iya betul. Tapi dari sebelumnya juga temennya Mbak Nafa juga sudah membuktikan bahwa film horor memang banyak penontonnya. Iya. Filmnya Titik Kamal. Nyebut. Enggak, artinya penonton itu ternyata memang kesedotnya ke bioskop tuh karena salah satunya karena horor. Iya. Kalau nggak bagus banget dramanya, ya mungkin nggak akan. Karena gini Mbak Nafa. Sebenarnya film horor di Indonesia itu maksudnya mau bagus mau enggak kok bisa laku aja ya. Gini logikanya, kalau Betul. sekalipun pemberani, kalau nonton film horor nggak mungkin sendiri, sekalipun pemberani Iya, ya, pasti dia sama pasti akan teman-teman punya ya. gandengan. Yes. Paling nggak berdua, paling nggak bertiga, syukur-syukur bisa banyak. Nah itu mungkin juga logikanya kan di Iya, situ mungkin gasken ya. pokoknya Iya. digasken Iya. tapi sama temen-temennya. Kalau nonton film drama pasti berdua, kalau nggak sendiri. Nggak Kalau apa-apa, kalau nggak jomblo takut, sendiri ya. iya. banyak juga yang nonton film horor berduaan tapi nonton Iya. di pojok-pojok nyari bangkunya. Oh ya? Horor apa tuh? Zaman dulu kan begitu. Tapi ya udahlah ya. Ya. Tapi Mbak Nafa nih, film Kuntilanak membuktikan diri Kak Nafa masih eksis juga kah di film nih? Sebenarnya kalau kembali lagi bicara soal eksis nggak eksis gitu, aku nggak terlalu pusing sih mikirin eksis atau enggak, karena di tahun ke berapa puluh tahun ya, 20 tahun aku berkarir ini ada aku di masa gini, kalau aku lagi pengen aku ambil, cuman kalau aku lagi kayak kemarin ada waktu dimana aku lebih konsentrasi di bisnis, aku lebih konsentrasi di dunia lain gitu kan. Nah ya dimana yang akan menjadi prioritas aku gitu. Karena sekarang prioritas aku kan pasti satu kerjaan aku yaitu bisnis aku yang memang kasih makan aku setiap bulan pasti gitu. Yang kedua anak aku gitu. Baru setelah itu dunia entertainment ini adalah menjadi suatu hal yang mungkin nomor 3 gitu loh. Jadi bukan lapangan pendapatan aku yang utama. Udah gitu. nggak kayak dulu ya. Betul, Oke. udah yang nggak kayak dulu. Jadi aku akan tetap syuting kalau filmnya bagus, aku tertarik, aku suka sama perannya, aku ambil gitu. Jadi kayak sekarang nih banyak nih tawaran yang main apa segala macem. Aku lagi mood, lagi pengen memang kayak udah lama nggak syuting, aku memang lagi pengen berperan lagi apa segala macam. Tapi karena dunia entertain juga sangat mendukung bisnis aku gitu. Jadi istilahnya saling menguntungkan Betul. lah gitu. Jadi pemikiran aku udah nggak lagi soal Harus eksis. popularitas, jadi artis, because artis is only a jubah aja. Aku nggak pakai jubah itu. Oke, tapi maaf ya Andrian ya, bentar ya. Tapi Kak Nafa selama ini menjadi orang yang populer di Indonesia rasanya seperti apa sih? Aduh, aku tuh udah ngalamin soal hal yang kayak gitu-gitu dari umur aku 15 tahun ya. Nah, Dari kan 20 tahun ya nih, Iya. 20 tahun berkarya nih. Iya. Apa yang dirasakan nih Kayak jadi orang populer? kayak di masa aku album pertama, kedua sampai ke 14 nggak ada yang gagal sih ya. Waduh, 14 Puji tuh Tuhan. albumnya. Iya, terus kayak keliling di Indonesia nggak ada waktu buat sekolah aja nggak ada gitu. Jadi ada di masa aku udah ada di situ, aku udah puas, aku udah nikmatin, aku udah cukup capek dan cukup menikmatin masa muda aku. Bahkan pacar aja jadi sampai sedikit gara-gara aku nggak punya waktu banyak gitu loh. Ngerti gak sih, mantan paham, aja paham. iya Paham, mantan paham. gue Bisa aja dihitung jadi jari ya? iya gitu. Sebentar teman-teman gue punya mantan banyak banget, bego-begoin gue lagi. Mantan tuh seumur-umur gue punya teman punya mantan paling sedikit tuh elu katanya kayak gitu. Karena kayak Sedikit itu berapa? sedikit banget, cuma Berapa? 6. Iya, iya. Banyak loh, Mbak. Enggak, 6 tapi yang serius cuma 3. Oh. Mungkin cuma 2 kali. Iya. Sebenarnya temen-temen yang ini bisa puluhan ya. Iya. Serius temen aku tuh ya. Dia putus 3 bulan, nggak sampai 3 bulan. 2 bulan kemudian dia udah bisa jadi punya pacar baru yang kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi kayak gini, maksud aku nggak karena udah terlalu lama juga di dunia industri Artisan ini lah ya. ini, aku udah ngeletakin jubah itu, tidak menjadikan itu menjadi keseriusan kamu, menjadi wah
populer atau tidak gimana. Udah bukan ke situ arahnya. Oke, tapi ada di titik dimana kakak jenuh nggak sih ketika populernya jenuh nih? Kita bicara soal respon dari penggemar ya dan masyarakat lainnya gitu, capek berada di titik saat populer ternyata banyak yang nyerang nih, dan itu seperti apa yang kakak rasain? Oh ya, itu bagian dari kita menjadi seorang aktor sih, nggak apa-apa. Nggak masalah berarti. Tapi sempat Mas Andrian didengerin nih Mbak Nafa. Pesan-pesan dari Tapi ini maksudnya sempat merasa down juga nggak sih ketika karir ada di puncak, tapi sempat merasa down karena mungkin merasa kurangnya waktu untuk sendiri, atau mungkin merasa diterpa komentar-komentar yang pedas gitu dari warganet gitu, atau seperti apa kak? Sempat merasa ada di titik? Sebenarnya itu pendewasaan sih. Jadi kalau seandainya kamu udah dewasa, cukup dewasa, sebenarnya cara meresponi hal itu tuh udah berbeda gitu. Kayak sikap hati kamu, respon hati kamu juga udah beda cara nanggepin hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, dari situ aku belajar bagaimana kedewasaan itu benar-benar ngebentuk kita menjadi seorang entertainer, seorang ibu, seorang pembisnis. Jadi beda-beda di situ. Karena aku kan ngalamin banyak hal. Jadi kayak itu bukan suatu hal yang perlu dipikirkan terus jadi mental kamu jadi kena, terus habis itu efek ke semua kehidupan live kita gitu. Cuek aja berarti ya kak ya? Ya, cuek aja. Untuk menjadi seorang public figure it's not easy, man. Yap, Apalagi betul. buat jadi musisi gitu. Betul sekali. Kayak kita nggak punya pintu banyak buat di dunia musik, apalagi ya kayak nunjukin video klip apa segala macem, nggak punya pintu yang banyak gitu loh. Kayak kalau di luar kan mereka kasih pintu benar-benar luar biasa, K-pop apa segala macam, makanya mereka bisa benar-benar berkembang dan didukung sama pemerintah, didanain sama pemerintah. Bahkan investor di Korea itu udah gedenya bukan main, makanya mereka bisa bikin banyak sekali film, web series dan laku di seluruh dunia. Nah, sekarang ini yang satu-satunya harapan aku ya, Indonesia mempunyai web series yang bagus. Even though mungkin sekarang pemerintah belum bisa dukung web series di Indonesia, nggak apa-apa. Tapi kita juga harus berani untuk memperkenalkan budaya untuk di web series kan. Karena kayak di Cina, mereka punya drama Cina itu luar biasa. Mereka angkat budaya lewat Dynasty King, terus kungfu. Yes, Jiangzi apa segala macem. Dan itu diangkat menjadi web series dan keren-kerennya bukan main. Kita punya apa? Kita punya cerita soal banyak kan, cerita soal kita zaman-zaman noni Belanda, bagaimana perang Belanda. Cerita mitos. Iya, kayak begitu, itu bukan mitos dan sejarah gitu. Ya, sejarah kita banyak, tapi belum ada yang berani untuk memfilmkan atau web series kan. Kenapa? Karena untuk bikin set di tahun 8 itu zaman dulu itu nggak murah. Betul. Itu punya set tuh mahalnya bukan main. Tapi kalau web series di Indonesia mulai berkembang, saya percaya dan yakin pasti nantinya akan datang investor bukan cuma dari Indonesia, tapi dari luar punya, dan kita bisa kejar ketinggalan kita. Amin. Oke, Mbak Nafa. Udah 1 SKS Mbak Nafa. Iya, ini kita terima kasih. Cukup panjang obrolan. Pesan terakhir barangkali untuk calon penonton film Kuntilanak 3. Ya, buat para penonton jangan lupa untuk nonton Kuntilanak 3 tanggal 30 April. Terima kasih. Kita percaya bahwa dukungan kalian itu juga adalah kemajuan dari perfilman Indonesia. Jadi sekali lagi jangan lupa nonton dan mengapresiasi setiap karya film Indonesia supaya Indonesia makin maju nih. Perfilmannya semakin maju, semuanya semakin maju. Makasih. Oke, terima kasih. Oke. Mbak Nafa Urbah dan Mas Andrian. Ya, Mas Andrian. Mas Andrian Bima ya? Andrian Bima. Jadi Oke. jangan lupa untuk lebaran datang ke bioskop nonton film karya Indonesia, salah satunya Kuntilanak 3. Dan terima kasih sekali lagi untuk Kak Nafa Urbah dan Mas Andrian. Tos dulu. Terima kasih buat penonton semuanya yang sudah setia menyaksikan podcast Skinari bersama narasumber yang sudah ada, dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan juga dinyalain loncengnya, dan bagikan video ini, konten ini ke semua teman-teman jika memang video ini menjadi tontonan yang layak gitu dan bisa memberikan dampak positif buat kalian. Dan jangan lupa saksikan terus podcast Skinari bersama narasumber yang lain, and see you, bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.